Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari muqaddimah ilmis saraf, yaitu kata pengantar dalam ilmu saraf. Kita telah tahu bahwasannya ilmu nahwu dengan ilmu saraf itu tidak bisa dibedakan. Jadi apabila seseorang ingin menyelami ilmu bahasa Arab, nggak akan lepas dengan mempelajari ilmu nahwu dan saraf. Kalau ilmu nahwu terkait dengan i'rab, kedudukan harokat akhir setiap kalimat, imma dia marfu, mansub maupun majrur atau majzum. Adapun saraf itu terkait dengan masalah perubahan setiap kalimat. Bahkan jika seorang talibul ilmi bisa menguasai ilmu saraf, maka sungguh luar biasa. Dia akan tahu asal-usul dari setiap kalimat. Maka benar kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Ummul Arabiyyah as-sarfu, induknya bahasa Arab itu ilmu saraf. Wa abuhu atau wa abuha an-nahwu, bapaknya adalah ilmu nahwu dalam masalah rumah tangga. Tentu seorang ibu lebih besar peranannya daripada seorang ayah. Seorang ibu harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, memasak, mencuci, dan seterusnya. Kalau ayah hanya berfungsi sebagai mencari nafkah. Dari sini ilmu saraf, kedudukan ilmu saraf dalam bahasa Arab sangat besar, ya, dibanding ilmu nahwu. Namun kendatinya semuanya sama-sama penting, ya. Jadi orang tidak dikatakan sempurna mempelajari bahasa Arab, melainkan harus menyelami dua ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Dan insya Allah kita akan belajar, ya, di kesempatan kali ini ada sebuah kitab yang berjudul As-Sarfu lil Mubtadi'in. Ya, saraf untuk pemula, untuk yang baru belajar bahasa Arab. Ini sangat cocok sekali bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab dan ingin tahu, ya, dan ingin tahu tentang ilmu saraf. Tayyib, kita lihat siapa penulisnya di sini. I'dad, penyusun, Abi Abdirrahman Nawas bin Muhammad Anni Al-Hindi, Sri Lanki, ya, berarti orang Sri Lanka ini. Syekh Abi Abdirrahman Nawas bin Muhammad Anni Al-Hindi, Sri Lanki, ya. Ghafarallahu lahu wa hadahu wa saddadahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, memberikan hidayah kepada beliau, dan senantiasa membimbing beliau. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ilmi sarfi. Ya, muqaddimah, pengantar pada ilmu saraf, pendahuluan, ya,
as-sarfu wa yuqalu at-tasrifu. Saraf ini bisa dikatakan tasrif. Jadi teman-teman boleh mengatakan ilmu saraf atau ilmu tasrif. Kalau orang kita bisa bilang tasrifan. Ya, kita belajar tasrifan yuk, gitu ya. Seilmu saraf. Wa ma'nahu fil lughah. Sekarang kita akan pelajari makna atau makna secara bahasa. Apa arti saraf secara bahasa? At-taghyiru wat-taqlibu. Ya, jadi saraf secara bahasa itu taghyir, perubahan. Perubahan, wat-taqlib, membolak-balikkan. Perubahan dari suatu kata ke kata-kata yang lain. Atau kalimatnya dibolak-balik, mungkin harokatnya, mungkin huruf-hurufnya, ya, begitu. Ini secara bahasa, itu perubahan, pembalikan. Wa makna fil istilahi, adapun makna secara istilah, ai inda ahli ilmi sarfi, tentu menurut ulama atau ahli ilmi di bidang ilmu saraf. Ini kita ikhwan ya. Karena pembahasan kita ilmu saraf berarti terkait dengan para ulama-ulama ilmu saraf. Bukan pakar ekonomi, bukan pakar-pakar perdagangan, ya, atau yang lainnya, bukan. Yaitu apa? Ilmu saraf diistilahkan oleh para pakar-pakar ahli saraf. Apa itu? Taghyirun fi suratil kalimati li ghardin lafdhiyin aw li ghardin ma'nawiyyin, yaitu perubahan dalam bentuk kalimat. Jadi suatu kalimat berubah menjadi beberapa kalimat. Ikhwan, satu kata berubah menjadi beberapa kata. Li ghardin lafzi, disebabkan karena tujuan lafaz. Terkadang dalam bahasa Arab itu ingin memudahkan untuk dibaca. Karena lisannya orang Arab itu inginnya meringkas, biar mudah, maka di situ ada perubahan lafaz. Nanti kita contohkan insyaallah. Ya, atau karena tujuan maknawi, maknanya. Jadi perubahan suatu kata menjadi beberapa kata karena lafaz atau karena ingin memunculkan makna yang berbeda. Ya. Jadi satu kata berubah menjadi beberapa kata dengan tujuan apa? Agar menghasilkan makna yang berbeda atau lafaz yang berbeda. Dengan lafaz yang berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Ini secara istilah ilmu saraf. Kami ulangi lagi. Jadi ringkasnya, ilmu saraf itu adalah perubahan bentuk suatu kata menjadi beberapa kata untuk menghasilkan makna yang berbeda atau lafaz yang berbeda. Paham sampai sini ya? Baik. Kita masuk halaman yang kedua, yang ketiga. Misalu li ghardil lafzi. Misalul ghardil lafzi. Contoh, ya, perubahan kata disebabkan tujuan lafaz. Karena lafaz. Contohnya madda. Madda ini aslinya apa? Madada. Perhatikan ya kawan. Asli kalimatnya madada. Kemudian karena orang Arab ketika mengucapkan kalimat madada itu bagi mereka itu siqal, berat. Ya. Maka dal yang pertama di sukun madda, kemudian diringkas. Dal ketemu dal, sama-sama dal,
dalam satu kata. Ya. Maka kemudian ditasydid menjadi madda. Gitu ya. Ini perubahan dari segi lafaz. Ya, tujuannya untuk meringankan, untuk memudahkan, meringkas bacanya. Madda jadi madada. Contoh yang lain mungkin apa? Qawala. Aslinya qala, aslinya qawala. Qala, aslinya qawala. Nah, orang Arab itu susah kalau bilang kalimat qawala. Bagi mereka kayaknya aneh gitu loh, siqal. Maka mereka rubah wawunya menjadi alif, jadi qala. Karena sebelumnya fathah, maka cocoknya dengan alif, bukan dengan wawu. Ya, jadi qala. Aslinya apa? Qawala. Begitu ya kawan ya. Jadi itu contoh perubahan dari sisi lafaz agar memudahkan lisan untuk mengucapkannya. Ya, ada perubahan dari sisi pelafatannya. Nah, kita contohkan yang karena tujuan makna untuk menghasilkan makna yang berbeda. Misalul li gharadil maknawi. Misalul gharadil maknawi. Contoh karena tujuan makna. Artinya untuk menghasilkan makna yang berbeda. Perubahan dari suatu kata menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Contoh ya kawan. Alima. Ya. Berubah menjadi ya'lamu. Berubah lagi menjadi i'lam. Berubah lagi menjadi alimun. Berubah lagi menjadi maklumun. Kalau alima artinya telah mengetahui, fi'il madhi. Kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Berubah kan? Yang satu maknanya lampau, yang ya'lamu yaitu fi'il mudhari artinya istiqbal yang akan datang, i'lam. Perintah di sini, ketahuilah. Alimun, orang yang mengetahui, pelakunya di sini. Orang yang alim. Maklumun, yang diketahui, yaitu ilmu yang diketahui, ilmunya. Nah ini ya kawan ya. Jadi dari satu kata alima berubah menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Ada ya'lamu, ada i'lam yang artinya ketahuilah, alimun orang yang mengetahui, maklumun pengetahuan. Begitu ya. Nah ini. Jadi teman-teman nanti kalau bisa menerapkan ilmu sharaf ini sangat luar biasa. Bisa menyusun suatu kalimat yang dia inginkan dengan merubah, ya, dengan perubahan-perubahan suatu kata dengan kata yang lain yang menghasilkan makna yang berbeda sesuai dengan apa yang dia inginkan. Taib. Sekarang kita masuk aqsamul kalimati salasatun. Macam-macam kalimat itu ada 3. Ya, jadi teman-teman itu kalau buka buku bahasa Arab, entah itu Al-Quran, mau hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, atau tulisan-tulisan kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, itu tidak lepas dari 3 macam ini. Kalimat bahasa Arab tersusun tidak lepas dari 3 macam ini. Pasti ada 3 macam ini. Yang pertama ismun. Pertama ada isim di situ. Pasti ada isim. Contoh mislu Muhammadin. Atau Muhammadin lah, nggak apa-apa. Kalau Muhammadin sebagai mutaf'ilah. Muhammad isim. Suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kalau bahasa kita namanya apa? Kata benda atau nama orang. Alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Ini juga isim, karena menunjukkan apa? Sifat orang, yaitu alim. Sayyaratun, mobil, ya, kata benda.
Jadi semua yang menunjukkan kata benda, nama orang, nama tempat, ya, sifat seseorang, itu disebut dengan isim. Ya, isim. Baik. Yang kedua ada fi'il. Nah ini. Jadi kalimat bahasa Arab, ya, mau tulisan yang tebal, mau yang tipis, itu nggak lepas juga dari kalimat isim atau fi'il. Yang kedua fi'il. Yang kedua fi'il. Pasti ada tersusun dari fi'il juga. Kalau nggak isim, fi'il. Kan begitu. Mislu, contoh. Alima. Alima dia mengetahui. Qara'a dia membaca. Darasa dia belajar. Nah ini ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau isim itu bisa ditanwin tuh. Muhammadun alimun sayyaratun. Sedangkan fi'il tidak boleh ditanwin. Alima, qara'a, darasa. Nah itu. Kemudian yang ketiga harfun, huruf. Ya, jadi susunan kalimat bahasa Arab itu nggak lepas dari huruf. Ya, hanya 3 ini ya kawan. Sim, fi'il, huruf. Contoh, fi di dalam, ya, wahai, hal, apakah, ala di atas, ila ke, dan seterusnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 macam ini. Sampai kiamat pun ya, cuma 3 ini. Kalau nggak isim, fi'il, dan huruf. Pasti itu. Nggak ada yang keempat. Coba kita contohkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Disitu bi. Huruf. Ada huruf di situ ya. Ismi. Isim. Allahi. Isim. Ar-Rahmani, isim. Ar-Rahimi, isim. Ya, nggak lepas dari isim, fi'il atau huruf. Contoh yang lain. Qul a'udzu birabbin nas. Yang sering kita baca ya. Qul, katakanlah. Berarti fi'il. Karena menunjukkan arti apa? Perintah. Katakanlah. Fi'il, kata kerja berarti. Fi'il ya kan? Fi'il amr. A'udzu, saya berlindung. Berarti fi'il juga, kata kerja. Saya berlindung, fi'il. Bi rabbin nas, bi huruf jar, huruf. An-nas isim. Begitu contohnya ya. Jadi susunan kalimat bahasa Arab nggak lepas dari isim, fi'il, dan huruf. Cuma ada 3 ini. Kemudian kita lihat tanbihun. Di sini ada perhatian. Ya, coba diperhatikan di sini. La yadkhulul harfu fi ilmi sarfi. Huruf itu tidak dimasukkan dalam ilmu sharaf. Ya, karena nanti huruf itu nggak bisa ditasrif. Nggak bisa ditasrif. Nggak bisa dirubah dari mana ke makna yang lain, nggak bisa. Ya, beda dengan apa namanya? Fi'il. Taib. Kemudian kita akan mengenal setelah kita mengenal macam-macam kalimat dalam bahasa Arab atau macam-macam kata bahasa kita ya. Kata dalam bahasa Arab ada 3 yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita akan mengenal dhamir. Ad-dhamiru jam'uhu dhamairu wa huwa qismani. Dhamir itu kalau bahasa kita kata ganti. Jamaknya dhamair. Ya. Jadi kan kalau dhamir itu apa? Tunggalnya, mufradnya. Kalau dhamair itu namanya pluralnya, jamaknya. Qismani, ada 2 macam. Yang pertama dhamirun muttasilun. Yang pertama dhamir muttasil. Huwal
Alladzi yattasilu bil fi'li, dhamir yang bersambung dengan fi'il, kata kerja. Mislu, contohnya at-ta'u wana fi misli alimtu wa darasna. Ya. Jadi kita lihat di situ kalimat alimtu. Tu itu adalah dhamir muttasil. Kenapa dikatakan muttasil? Karena dhamir tadi bersambung dengan fi'il. Alimtu artinya saya mengetahui. Dhamir ana itu. Ya, dhamir ana takdirnya. Wa darasna, dhamir na di situ takdirnya nahnu, kami belajar. Ya, kami belajar. Kenapa tu sama na dikatakan dhamir muttasil? Karena dhamir tersebut bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Baik. Sekarang kita akan baca selanjutnya. Wa hadza sayati bayanuhu fi tasrifil af'ali insyaallah taala. Dan ini akan datang penjelasannya pada tasrif fi'il insyaallah taala. Ya. Jadi nanti penulis akan menjelaskan terkait masalah dhamir muttasil ini pada pembahasan tasrif atau tasrifan fi'il. Pahami teman-teman ya? Ulangi lagi, dhamir itu ada dua. Yang pertama dhamir apa? Muttasil. Muttasil artinya bersambung. Maksudnya apa? Maksudnya dhamir itu bersambung dengan fi'il. Ya, begitu maksudnya ya. Yang kedua, dhamirun munfasilun. Dhamir munfasil. Ini kebalikannya. Kalau muttasil bersambung, kalau munfasil terpisah. Artinya dhamir tadi tidak bersambung dengan fi'il. Wa huwa alladzi la yattasilu bil fi'li. Dhamir itu tidak bersambung dengan fi'il. Ya, kebalikan dari dhamir muttasil. Wa huwa kama fil jadwalil ati. Dan dia sebagaimana pada jadwal berikut ini. Kita lihat ya, coba kita tengok. Nah ini, kita lihat kalimat pertama dulu ya. Ada yang mufrad, dhamir mufrad. Kita bagi ada tiga. Dhamir terbagi menjadi tiga. Dhamir mufrad yang menunjukkan tunggal. Satu. Dhamir musanna yang menunjukkan apa? Dua. Dhamir jamak yang menunjukkan apa? Lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, yang pertama dhamir mudzakkar. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Ini dhamir mudzakkar. Adapun huwa untuk mufrad penggunaannya. Kalau huma untuk musanna menunjukkan dua. Hum mereka. Berarti huwa itu dia laki-laki. Begitu ya. Artinya huwa, dhamir huwa adalah dia laki-laki. Dhamir mufrad. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Dan ini dhamir namanya dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Dia kan nggak ada orangnya. Saya jelasin dulu ya kan ya. Dalam percakapan kita sehari-hari itu ada tiga komponen kan. Ada mutakallim, orang yang berbicara. Ada yang namanya mukhatab, yang diajak bicara. Mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, dan ada namanya ghaib, yang diomongi, yang dighibai. Dan dhamir huwa, huma, hum ini namanya dhamir ghaib, nggak ada orangnya di situ ya, karena dikatakan ghaib. Nah, huwa, huma, hum itu dhamir ghaib untuk mudzakkar. Sesuai dengan penggunaannya,
Huwa untuk mufrad, huma untuk musanna, hum untuk jamak. Taib. Sekarang yang kedua, hiya, huma, hunna. Hiya itu dhamir muannas. Ya, huma berarti dia seorang perempuan. Huma dia dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Ini namanya dhamir ghaibah. Ghaib untuk muannas. Ya. Jadi kalau kita bilang dia seorang perempuan, pakainya hiya. Dia dua orang perempuan, huma. Mereka perempuan, hunna. Begitu. Baik, sekarang kita masuk yang dhamir mukhatab, yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Kamu, anta kamu seorang laki-laki, dhamir mufrad. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian laki-laki. Ya, ini jamaknya. Dan anta, antuma, antum ini penggunaannya untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Ingat ya istilahnya ya. Kalau mudzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu untuk perempuan. Ya. Jadi pada dhamir ghaib ada dua. Ghaib untuk mudzakkar, ghaibah untuk muannas. Ghaib untuk mudzakkar ada tiga tadi, huwa, huma, hum. Kalau ghaibah untuk muannas ada tiga juga, hiya, huma, hunna. Sedangkan yang mukhatab untuk mudzakkar ada tiga, anta, antuma, antum. Kamu seorang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Baik. Dan pada mukhatab juga ada dhamir muannasnya. Namanya mukhatabah. Yaitu apa? Anti, antuma, antunna. Anti kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki. Afan, anti kamu satu orang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antunna kalian perempuan. Ya, namanya dhamir mukhatabah lil muannas. Baik. Kemudian orang yang ketiga, yaitu apa? Mutakallim. Orang yang berbicara, atau orang yang pertama ini malah ya. Itu penggunaannya bisa mudzakkar, bisa muannas. Cuman ada tiga lafadz. Yaitu apa? Ana, saya, nahnu, kami. Ya, ada dua. Ana, nahnu. Itu saya. Nahnu, kami. Berarti kalau kita total ada berapa teman-teman? Ada berapa teman-teman kita total? Ada 14. Pertama, ghaib untuk mudzakkar ada 3. Huwa, huma, hum. Ghaibah untuk muannas ada 3. Hiya, huma, hunna. Berarti 3 tambah 3 berapa? 6. Terus mukhatab untuk mudzakkar ada 3. Anta, antuma, antum. Mukhatabah untuk muannas ada 3. Anti, antuma, antunna. Ya, berarti 3 tambah 3 6. Mukhatab juga sama, 3 untuk mudzakkar, 3 untuk muannas. Ya, 6 ditambah 6 lagi, berapa? 12. Kemudian kita tambah di sini mutakallim ada 2. Ya, mutakallim fleksibel ya penggunaannya untuk mudzakkar dan muannas, ana dan nahnu. 12 ya ditambah 2 jadi 14 totalnya. Berarti dhamir munfasil, dhamir yang terpisah dari fi'il, tidak bersambung dengan fi'il, itu ada 14. Coba kita tasrif. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ini teman-teman wajib dihafal. Ini kuncinya di sini. Nanti setiap kalimat ketika bersambung dengan dhamir-dhamir ini akan ada perubahan. Makanya ya sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, untuk dipelajari lagi, dimurojaah lagi, diingat-ingat lagi, dan mohon untuk dihafal macam-macam dari dhamir munfasil. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.